para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Puali Brana, spesialis kebidanan dan kandungan dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Para sahabat sehat, pagi hari ini tadi, selama saya praktek, ada beberapa ibu yang sudah mulai merasakan kegalauan atau dia merasa bahwa ini sudah waktunya saya mau melahirkan. Tapi setelah diperiksa ternyata juga masih belum, atau memang dari segi taksiran persalinannya masih belum waktunya, atau ibu ini lupa kapan seharusnya dia diperkirakan akan melahirkan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin bincang-bincang santai tentang apa saja tanda-tanda persalinan itu dimulai. Supaya para ibu yang sedang hamil, kalaupun saat ini sudah memasuki kehamilan itu 9 bulan, itu tidak galau. Nah, para sahabat sehat, kalau seorang ibu mempunyai siklus haid yang normal, teratur, itu mudah kita menghitungnya. Katakanlah dia terakhir haidnya tanggal misalkan saja 10 bulan 9 tahun 2022. Maka dokter akan menghitung atau bidan akan menghitung janinnya akan lahir pada tanggal 17 Juni. Berarti minggu depan kan? Nah, seperti itu bisa dihitung secara gampang kalau memang siklus haidnya teratur. Yang jadi masalah adalah tidak semua wanita mempunyai siklus haid teratur. Bahkan kadang-kadang si ibu itu sendiri lupa. Kalau dokter atau bidan menanyakan kapan ibu terakhir haidnya, dia mikir lama, waduh lupa dokter ya. Kalau lupa ya nggak dimarahi tentunya. Dengan alat bantu USG, dengan cara pemeriksaan fisik, kita bisa menghitung berapa sebenarnya umur kehamilan itu. Nah, katakanlah tadi saya beri contoh, diprediksi tanggal 17 bulan 6, berarti hari ini sudah 39 minggu. Karena bayi akan lahir secara normal, idealnya adalah 40 minggu. Tapi para sahabat sehat, jangan lupa bahwa yang disebut dengan aterm, maksud saya cukup bulan itu bukan harus 40 minggu. Jadi mulai 37 minggu itu sudah aterm, bukan lagi prematur ya. Jadi misalkan tadi saya contohkan tanggal 17 ini, dia sudah lahir pada saat akhir Mei yang lalu, ya nggak masalah. Akhir Mei berarti sudah 37-38 minggu. Katakanlah lahirnya nanti malam, berarti sudah 39 minggu, juga nggak masalah. Katakanlah sampai dengan tanggal 17 nanti, sesuai dengan taksiran persalinan kok belum lahir juga, jangan galau. Anda silakan periksa, dokter akan menentukan. Jadi USG pada hamil yang sudah cukup bulan ini bukan lagi tujuannya untuk melihat laki atau perempuan ya, tapi untuk melihat kesejahteraan bayinya. Bagaimana kondisi ketubannya, masih jernih atau sudah mulai keruh, jumlahnya cukup atau sudah berkurang. Bagaimana kematangan ari-arinya, plasentanya, maturasi grade berapa? Maksud saya di sini dari situ bisa ditentukan, betul ternyata ini hamilnya sudah lewat waktu, harus dilakukan katakanlah induksi dan sebagainya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kegunaan daripada USG itu banyak. Tidak hanya untuk mengetahui jenis kelamin atau letaknya bayi, kepala atau sungsang dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah untuk mengetahui kesejahteraan janinnya bagaimana. Nah para sahabat sehat, kita sekarang kembali ke tanda-tanda persalinan. Di awal tadi sudah saya katakan, ada beberapa ibu yang galau karena dia sudah merasakan dokter udah mulai sakit. Nah, sakitnya yang kayak apa? Ya, ada 3 tanda yang harus diketahui. Yang pertama, adanya his ya, istilah kedokterannya his itu artinya kontraksi. Kontraksi itu ibaratnya perutnya jadi kaku,
kalau dipegang keras begitu dan memang sakit. Kalau letaknya bayi itu kepalanya di bawah, jadi kepala itu ibaratnya menekan jalan lahir seperti itu, merasakan sakit. Sakitnya semakin lama semakin intens. Jadi misalkan pagi tadi jam 6 sakit. Kok nggak sakit lagi, sakitnya masih, katakanlah ini sekarang jam berapa, katakanlah hampir jam 12. Belum sakit lagi ya? Belum. Memang sudah mulai sakit karena kepala mulai berusaha cari jalan. Tapi yang disebut dengan his yang adekuat, maksud saya kontraksi yang betul-betul menunjukkan tanda-tanda persalinan itu mulai. Kalau secara frekuensi, saya beri patokan di sini para sahabat sehat supaya mudah mengingat. Dalam 10 menit ada 3 kali rasa nyeri yang lamanya bisa 30 sampai 35 detik. Dan semakin lama semakin nyeri ya. Jadi nggak terus habis nyeri, terus enak santai kok sampai sore belum nyeri lagi, belum ya. Jadi sekali lagi, his yang adekuat dalam 10 menit ada 3 kali serangan nyerinya, lamanya masing-masing durasinya itu 30-35 detik begitu. Dan kalau dipegang perutnya itu keras. Nah itu merupakan tanda pertama. Yang kedua, tanda kedua, pengeluaran yang disebut bloody show. Ada pengeluaran darah lendir. Para sahabat sehat, sekali lagi darah lendir ya, bukan darah segar. Karena kalau berbicara masalah darah segar, kalau para sahabat sehat yang sedang hamil, tiba-tiba hamilnya masih 7 bulan nih, tapi kok mengeluarkan darah segar, hati-hati. Sudah pernah saya jelaskan dalam tayangan yang lalu mengenai 8 tanda bahaya persalinan. Salah satunya adalah perdarahan. Tidak wajar kalau mau melahirkan kok tiba-tiba keluar darah segar. Yang wajar bloody show, darah lendir ya. Jadi bercampur seperti keluar flek begitu, tapi kalau dipegang agak mulur karena ada lendirnya ya, darah bercampur lendir. Itu juga merupakan tanda-tanda adanya penipisan atau pembukaan mulut rahim. Yang dimaksud dengan pembukaan tentunya para bunda tahu ya. Kalau dilakukan pemeriksaan dalam, bidan atau dokter akan menyatakan, oh ibu ini masih bukaan 1, oh ibu ini sudah bukaan 3, oh ini sudah bukaan 5. Maksud saya di sini adalah pembukaan dari mulut rahim. Karena kalau persalinan normal, kepala bayi itu mencari jalan, itu dia menekan sehingga mulut rahim itu semakin lama semakin tipis dan membuka. Nah yang disebut bukaan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan pembukaan 10 atau bahkan lengkap, itu artinya siaplah kepala bayi itu atau bayi itu akan lahir melalui jalannya. Nah para sahabat sehat, kalau bloody show, darah lendir ini menjadi tanda juga. Tapi kalau sudah keluar bloody show tapi sama sekali belum nyeri, itu masih bisa ditunggu. Jangan terburu-buru berangkat dulu ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat, masih bisa santai di rumah. Asalkan tidak terjadi tanda yang ketiga ini. Apa itu? Yaitu pecahnya ketuban. Walaupun tidak sakit apapun juga, kalau pecah ketuban atau mengeluarkan cairan yang bukan pipis ya, jadi cairan ketuban itu keluar seperti, kalau disebut warna, seperti air cucian beras yang paling akhir. Pernah tahu ya lerinya kalau kita mencuci beras mau masak nasi itu kan warnanya putih, juga tidak terlalu putih, putih agak bening begitu dan encer begitu. Dan ini biasanya kalau pecah jumlahnya banyak, nggak cuma satu srit begitu ya. Tapi kalau para bunda yang galau katakanlah, dokter minggu lalu saya udah mengeluarkan, tapi saya udah ke bidan terdekat, katanya itu bukan ketuban, tapi itu keputihan. Memang bisa ya, jadi keputihan juga mengeluarkan warna putih bisa. Tapi sekali lagi, kalau bunda atau para sahabat sehat tidak yakin ini keputihankah, ataukah ketuban pecahkah, ataukah ketuban bocorkah, silakan segera periksa. Kemana? Yang terdekat dulu tentunya ya, ke bidan terdekat boleh, puskesmas boleh, ke dokter umum boleh, atau kalau Anda kebetulan juga memungkinkan untuk periksa ke dokter spesialis kebidanan kandungan, silakan. Mereka semua akan mendeteksi
Setelah diperiksa, oh betul ibu bahwa ini bukan ketuban, ketubannya masih utuh. Ini ibu mengalami keputihan. Ya berarti kan boleh pulang lagi. Apalagi kalau sudah diperiksa dalam belum ada pembukaan. Tentunya juga masih boleh pulang lagi. Nah, tapi kalau diperiksa, oh iya mengalir, berarti ini ketuban. Terus dipastikan lagi dengan kertas lakmus ya. Jadi ada cara pemeriksaan dengan kertas lakmus berubah warna ya toh. Kalau pH vagina kan saya katakan pH-nya asam. Nah, kalau ketuban kan pH-nya basa. Tentunya akan berubah warna ya. Dari warna pink menjadi biru seperti itu. Dokter atau bidan mengatakan, oh ibu ini ketubannya sudah pecah atau sudah bocor. Tentunya tidak boleh pulang ibu ya. Ibu dirawat di sini, diberikan mungkin antibiotik pencegahan supaya tidak infeksi. Mungkin perlu dilakukan tindakan pematangan paru bayi kalau umur kehamilannya masih belum waktunya lahir. Atau memang sudah 9 bulan dan memang betul itu ketuban, tidak ada kontraksi sehingga dokter atau bidan memutuskan untuk dilakukan induksi persalinan ya. Pernah dengar ya, jadi ketuban pecah kemudian diinduksi. Dan tentunya ini semua merupakan upaya untuk melahirkan janin secara normal. Bukan tiba-tiba saja begitu ketuban pecah, oh ya sudah karena ketuban pecah langsung harus operasi. Tidak begitu. Masih banyak cara untuk berupaya untuk melahirkan normal. Tentunya dengan pertimbangan beberapa hal, bagaimana kondisi kesejahteraan janinnya. Oh bunyi jantungnya baik-baik saja, ketubannya jernih. Itu tentunya beda perlakuan, misalkan didengarkan bunyi jantungnya kok lemah. Terjadi yang disebut fetal distress atau ketubannya begitu diperiksa dalam kok keluarnya seperti hijau kayak jus apukat, mekonial begitu. Tentunya beda, perlakuannya beda. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, tidak usah takut. Sekali lagi, tanda-tanda persalinan itu tadi saya berikan 3 hal yang sederhana dan mudah diingat. Yang pertama adalah adanya kontraksi atau his yang ada kuat tadi dalam 10 menit, 3-4 kali, 30-40 detik. Intensitasnya tambah lama tambah kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, pengeluaran bloody show, darah lendir yang semakin lama semakin banyak, disertai tentunya nyeri tadi yang adanya kontraksi tadi. Yang ketiga yang paling penting harus diwaspadai kalau adanya kebocoran atau pecah ketuban sebelum waktunya. Maksud saya sebelum ada rasa sakit sudah pecah ketuban juga harus segera berangkat ke rumah sakit. Mungkin para sahabat sehat akan bertanya, dokter kalau tiba-tiba muncul gejala ini di hari Minggu gimana nih? Gak masalah. Kita tenaga kesehatan di rumah sakit manapun juga, UGD itu buka 24 jam 7 kali dalam seminggu. Maksud saya tidak ada mengenal tanggal merah, jam berapapun, kapanpun silahkan. Dokter saya maunya pakai BPJS tapi belum punya rujukan, gak masalah. Kalau memasuki fase persalinan itu termasuk dalam yang disebut emergency kan ya, silakan. Ke UGD manapun pasti diterima, tidak akan ditolak karena oh kalau Anda BPJS harus mengurus rujukan dulu besok di puskesmas. Ya nggak mungkin, ketuban udah pecah kok nunggu rujukan, nggak mungkin kan? Jadi pasti diterima. Jadi sekali lagi, kalau mengalami ketiga hal ini atau salah satunya atau salah duanya atau tiga-tiganya, silakan para sahabat sehat segera berangkat ke fasilitas kesehatan terdekat yang Anda merencanakan mau melahirkan di situ, silahkan saja. Tapi kalau misalkan dari fasilitas tersebut tidak mumpuni harus dilakukan rujukan pun, jangan pernah takut dirujuk ke rumah sakit. Sekali lagi saya tekankan, dirujuk ke rumah sakit belum tentu harus operasi. Dokter dimanapun pasti akan mengupayakan yang terbaik untuk ibu dan bayinya. Jadi sekali lagi, saya sebagai dokter spesialis kandungan yang sudah 20 tahun, katakanlah begitu, saya berpraktek, sampai dengan hari ini pun saya tetap pro normal. Karena selalu saya katakan, normal partus, melahirkan normal, jauh lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan operasi sesar. Tapi sekali lagi, kita punya beberapa tolok ukur atau parameter kapan boleh normal, kapan tidak bisa normal. Saya juga tidak jadi bonek, katakanlah ini letaknya sungsang, ketubannya sudah pecah sejak kemarin. Mana bisa dilakukan induksi misalkan seperti itu. Jadi harus berakhir dengan operasi sesar pun saya katakan ibu tidak usah pernah merasa sebagai calon ibu itu gagal. Bahwa waduh saya kok gagal
saya sudah berjuang pro normal, saya berjuang normal, tapi kok akhirnya gagal. Tidak ada kata gagal. Kita berjuang, berusaha sudah semaksimal mungkin, tapi tentunya Tuhan berkehendak lain, dan semua itu mempunyai satu tujuan agar ibu dan bayi selamat. Nah, para sahabat sehat, memang saya contohkan ini, baru 3 hari yang lalu. Pasien saya, seorang bidan, sudah berjuang normal. Dia menikah sudah 7 tahun, menantikan buah hatinya untuk lahir. Kemudian ketubannya pecah, dia juga masih berjuang normal. Ternyata progres daripada pembukaannya lancar, sampai dengan pembukaan 10 lengkap. Berjuang untuk mengejan, untuk melahirkan secara normal, tetap tidak bisa. 2 jam tetap tidak bisa lahir. Istilah kedokterannya menjadi yang disebut kala 2 lama. Nah, singkat cerita, berakhir harus di meja operasi. Ternyata jawabannya sederhana. Bayinya itu melumah, jadi malpresentasi. Lilitan tali pusat, jadi orang Jawa mengatakan kalung ususnya 2 kali seperti itu. Kemudian terjadi apa yang disebut dengan infeksi intrauterin. Jadi kalau ketuban pecah, hati-hati. Infeksi intrauterin ditandai dengan panas badan bisa, kadar leukosit hasil laboratoriumnya tinggi sekali 27.000. Nah, ini semua menyebabkan atau mendukung ketidaklancaran, sehingga terjadilah yang disebut dengan kemacetan dan berakhir harus operasi. Nah, ini contoh ekstrim. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau memang masih memungkinkan untuk normal, ayo kita sama-sama berjuang untuk normal. Tapi kalau ada tanda bahaya di mana ini terlalu berisiko, mempertaruhkan nyawa daripada anak kita, kita tentu berharap mempunyai anak yang berkualitas baik, ya, yang sehat, dan yang paling penting tentunya semua keluarga mendambakan proses persalinan itu aman dan nyaman kan ya, baik bagi ibu dan bagi bayinya. Oke para sahabat sehat ya, sederhana bukan? Hanya 3 hal tadi yang saya perlu sampaikan, tapi sekali lagi ini bisa bermanfaat agar para bunda yang saat ini sedang hamil 9 bulan tidak galau, dan tepat waktu kapan Anda harus berangkat, tidak terburu-buru tapi juga tidak terlambat ya. Sekali lagi ingat bahwa tidak buru-buru tapi juga tidak terlambat, dengan tujuan agar bunda selamat, aman, nyaman, bayi pun lahir dengan selamat dan sehat. Oke, salam sehat dari saya, Dr. Puali Brana dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Salam sehat.